warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Fatimah. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Diploma 3 Teknik Gigi Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada PDD UKTPT pada unsur pengajaran. Video kali ini saya akan menjelaskan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dental anatomi. Mata kuliah dental anatomi ini berada di semester 1 atau semester ganjil dengan jumlah SKS yaitu 2 SKS dan bersifat teori. Pada mata kuliah ini terdiri dari 2 CPL, yaitu yang pertama, lulusan mampu bekerjasama dengan dokter gigi, tekniker gigi, rekan kerja, dan masyarakat sesuai dengan standar profesi keteknisian gigi. CPL yang kedua, yaitu lulusan mampu membuat gigi tiruan sesuai dengan syarat atau standar kesehatan teknisi gigi. Kemudian, pada mata kuliah dental anatomi ini terdapat 2 CPMK. Yang pertama, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi konsep dasar dental anatomi yang meliputi fungsi, kemudian terminologi, nomenklatur gigi, oklusi, jaringan pendukung, serta bagian-bagian dari gigi permanen. Pada CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi morfologi serta perbedaan morfologi gigi permanen serta dasar dari identifikasi gigi. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa sub CPMK, yaitu pada sub CPMK 1 hingga sub CPMK 1 sampai 5, sub CPMK 1.5 dan sub CPMK 2.1 sampai dengan sub CPMK 2.9. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa bahan kajian, yaitu pengertian ilmu dental anatomi, kemudian bagian-bagian gigi dan fungsi gigi. Selain itu juga terdapat terminologi gigi, oklusi dan macam-macam gigi, jaringan pendukung gigi, nomenklatur, dan morfologi dari gigi itu sendiri. Pada mata kuliah dental anatomi ini terdapat komponen penilaian, yaitu berupa penugasan sebesar 20%, UTS yaitu 40%, kemudian UAS yaitu 40%. Daftar referensi yang saya ambil pada mata kuliah dental anatomi ini yaitu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, utama, didapatkan dari beberapa buku-buku yang telah saya gunakan dalam pembuatan materi ajar dan pendukung jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan dan teman saya lakukan dalam sebuah penelitian dan pengapmas yang saya masukkan atau saya integrasikan pada mata kuliah dental anatomi ini. Pada mata kuliah dental anatomi ini terdapat bentuk, kemudian metode, modalitas pembelajaran, dan media pembelajaran. Pada bentuk pembelajaran dari mata kuliah dental anatomi ini yaitu bersifat teori, kemudian metode pembelajaran yaitu berupa diskusi dan ceramah, modalitas pembelajaran yaitu bersifat luring atau tatap muka, dan media pembelajaran yang digunakan dalam pengajaran yaitu berupa slide presentasi atau PPT, kemudian alat peraga atau model gigi atau pentem gigi yang saya gunakan pada saat pembelajaran, kemudian modul dan bahan ajar atau buku ajar. Pada mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu terdapat pada bahan kajian berupa pengertian dari ilmu dental anatomi itu sendiri, kemudian bagian-bagian gigi atau jaringan-jaringan sekitar gigi dan fungsi gigi pada pertemuan pertama. Selain itu juga, pada video yang akan saya sampaikan ini yaitu menyampaikan pada salah satu bahan kajian pada mata kuliah dental anatomi, yaitu pengertian dental anatomi, bagian-bagian gigi berupa sementum, dentin, tulang alveolar, dan pulpa, dan fungsi dari gigi itu sendiri. Bahan kajian ini atau materi ini terdapat pada pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat ya semuanya? Oke, teman-teman sekalian. Jadi pada hari ini ya kita akan memasuki pada mata kuliah dental anatomi. Nah, mata kuliah dental anatomi ini terdiri dari 2 SKS yang sifatnya teoritis. Nanti akan saya berikan kalian teori berkaitan dengan apa itu pengertian dental anatomi, kemudian bagian-bagian dari giginya, yaitu ada jaringan-jaringannya, kemudian bagaimana fungsi dari gigi itu sendiri. Oke.
baik. Jadi pada hari ini ya kita akan mempelajari mengenai ilmu dental anatomi itu sendiri. Oke, sebelum kita maju nih ke materi, sipet, siapa sipetnya? Oke, mahasiswanya ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Oke, baik. Oke, ini akan saya sampaikan ya materi berkaitan dengan pengertian dental anatomi, kemudian bagian-bagiannya dan fungsi. Nah, di sini ada CPL. CPL itu adalah capaian pembelajaran dari lulusan dan ada CPMK juga. Kemudian ada sub CPMK, tujuan pembelajaran, dan di sini ada bentuk dari pembelajaran kita yaitu teoritis. Jadi sifatnya menyampaikan materi tersebut secara teori kepada teman-teman sekalian. Kemudian metode pembelajaran kita itu adalah diskusi dan ceramah, dan modalitas pembelajaran itu luring. Luring itu artinya kita tatap muka secara langsung seperti pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian dental anatomi, bagian-bagian dari gigi dan fungsi gigi itu sendiri. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita bahas. Kemudian pengertian dental anatomi. Oke, ada yang tahu pengertian dental anatomi itu apa? Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Safira Masayiransya dengan NIM 52. Izin menjawab Bu dari pengertian dental anatomi. Jadi dental anatomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur atau susunan gigi keligi, lalu konfigurasi atau bentuk dari gigi keligi itu sendiri, dan hubungan antara satu gigi dengan gigi yang lainnya, serta hubungan antara gigi dengan jaringan di sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Sefrinda. Oke, tepuk tangan untuk temennya. Benar sekali ya jawaban dari Sefrinda. Oke, boleh silakan duduk. Jadi itu adalah pengertian dari dental anatomi. Sebelum kita mempelajari gigi secara lebih dalam, kita harus tahu dulu nih kira-kira pengertian dari dental anatomi itu apa. Oke, tadi teman kita sudah menjabarkan pengertiannya. Nah, ini adalah penjabarannya. Ya, tadi benar kita mempelajari tentang struktur atau susunan dari gigi itu sendiri, kemudian mempelajari tentang konfigurasi gigi, bentuk dari gigi itu seperti apa, kemudian hubungan antara satu gigi dengan gigi lainnya, dan hubungan antara gigi dengan jaringan-jaringan di sekitarnya. Kan kita mempunyai gigi di mana gigi tersebut ada jaringan juga yang menyusun. Nah, jaringan penyusun itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada kaitannya ya, hubungan antara anatomi gigi dengan bagian-bagian keilmuan di dalam kedokteran gigi, yaitu ada ilmu yang mempelajari tentang penambalan gigi atau konservasi gigi, bisa teman-teman lihat ya di layar. Kemudian ada ortodonti. Ortodonti itu ilmu yang mempelajari tentang meratakan gigi. Jadi kalau misalnya ya gigi kita ini tidak rata atau bertumpuk berjejal, itu kita akan bertemu dengan bagian keilmuan yaitu ortodontia, ilmu yang mempelajari tentang meratakan gigi. Nah, bagian atas ini adalah konservasi. Konservasi ini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, ilmu penanggalan gigi seperti di gambar ini ya, dan ilmu perawatan saluran besar atau endodontia. Nah, seperti terlihat di gambar ini. Yang nomor dua ini adalah ortodontia, ilmu meratakan gigi. Untuk konservasi sendiri itu sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin keluarga atau kita sendiri. Kalau misalnya kita mengalami rasa sakit nih di gigi, kemudian ada yang berlubang dan kita ingin menambal gigi kita. Nah, itu berkaitan dengan apa? Konservasi gigi. Kalau ortodonti itu yang untuk meratakan gigi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada bagian lagi ya, ilmu yang berhubungan dengan anatomi gigi yang berkaitan dengan prostodontia, exodontia, periodontia, dan ilmu teknologi gigi. Kita ini kan berada di jurusan Diploma 3 Teknik Gigi. Nah, itu kaitannya erat sekali ya dengan keilmuan yaitu prostodontia, ilmu gigi tiruan. Jadi kita mempelajari dengan dua hal. Yang pertama gigi tiruan removable,
atau lepasan, dan gigi tiruan fix atau cekat. Nah, untuk yang cekat itu biasanya dilakukan oleh dokter gigi langsung. Sedangkan kita nanti akan menjadi seorang dokter gigi berkaitan dengan gigi tiruan lepasan. Ya. Kemudian ada exodontia berkaitan dengan pencabutan gigi, ada periodontia yang berkaitan penyakit-penyakit jaringan penyusun gigi, dan yang ketiga itu adalah ilmu teknologi gigi atau dental teknologi. Oke. Selanjutnya, nah inilah contoh ya, contoh dari gambar bagaimana bentuk gigi yang tidak rata. Kemudian ketika sudah menggunakan ortodonti atau dental, dia sudah menjadi pantauan gigi. Nah ini kan yang belum rata, kemudian ketika sudah menggunakan alat ortodonti dia kembali rata seperti ini ya. Oke, di sini ada yang menggunakan ortodonti. Oke, boleh tunjuk tangan yang menggunakan. Oke, menggunakan ya. Ini jenisnya yang dilepas pasang atau cekat yang dipasang oleh dokter gigi. Cekat dipasang oleh dokter gigi ya. Oke, jadi yang dipakai oleh siapa namanya? Hana. Jadi yang dipakai Hana ya teman-teman sekalian itu adalah jenis behel cekat atau ortodonti cekat yang dipasang langsung oleh dokter gigi. Nah, kita sebagai nantinya sebagai seorang tekniker gigi itu bisa, tapi kita memasangnya yang lepasan, ya lepas pasang untuk melakukan gigi. Oke, kita selanjutnya. Ini contoh ya, contoh gambar dari yang belum dan sesudah memasang gigi kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian gigi ya, ada pembagian gigi menurut susunan, pembagian gigi menurut beberapa atau erupsi, teknologi bagian gigi dan jaringan periodontal. Ini adalah bagian-bagian gigi. Ya. Ada yang tahu berapa jumlah gigi kita? Oke, silakan. Ini tidak. Sebelumnya untuk gigi tetap jumlahnya 32. Oke, gigi tetap jumlahnya 32. 16 maksila dan 16 mandibula. Kalau untuk gigi susu? Untuk gigi susu jumlahnya 20. 10-nya di? 10 di maksila dan 10 lagi di mandibula. Apa yang dimaksud dengan maksila? Maksila gigi rahang bagian atas dan mandibula itu gigi bagian bawah. rahang. Oke, terima kasih. Boleh teman-temannya. Jadi terima kasih ya untuk Muhammad. Jadi apa yang dibilang oleh Muhammad ini benar. Kita untuk jumlah giginya itu ada gigi susu itu ada 20 ya. Sedangkan gigi permanen itu jumlahnya adalah 32. Gigi permanen itu ada pada saat kita sudah dewasa di umur sekarang ya. Oke. Ini adalah pembagian gigi ya, pembagian gigi menurut 8 kali erupsi. Gigi kita ini ya erupsinya itu 2 kali ya teman-teman. Jadi pada saat kita masih kecil, balita itu tumbuh ya, atau kita namakan dengan gigi susu. Kemudian ketika kita dewasa, gigi susu itu akan digantikan dengan yang namanya gigi permanen. Itu kita sebut sebagai dipodon. Sedangkan untuk monophyodon dan polyphyodon itu biasanya ada pada gigi binatang ya, pada gigi binatang karena dia hanya 1 kali erupsi, bahkan beberapa kali erupsi tumbuhnya. Oke. Kemudian di sini juga ada penjelasan mengenai gigi susu dan gigi permanen. Untuk gigi susu itu sendiri yang mulai tumbuh di kita balita khususnya itu sekitar pada usia berapa? Sampai 6 bulan. Jadi ketika kita masih balita, tumbuhnya gigi tersebut di usia 6 bulan. Nah, ini adalah contoh dari gigi susu atau gigi susu sendiri. Kita terbagi menjadi 20 gigi ya, untuk rahang atas dan rahang bawah. Nah, dia ada 5 ya, Dek. Ini saya contohkan giginya ada 5 di sini. 5. Terus di rahang bawah. Rahang bawah namanya apa? Mandibula. Oke, rahang atas? Maksila.
Jadi di sini terbagi menjadi 4 sektor, ya. Ada rahang atas dan rahang bawah. Tadi rahang atas namanya apa? Rahang bawah. Nah, untuk yang di bagian sini kita ada penamaan juga untuk setiap giginya. Kalau gigi yang depan, gigi seri namanya incisivus, ya. Kita namakan incisivus 1. Kemudian yang ini incisivus 2. Gigi taring caninus. Kemudian geraham molar 1 dan molar 2. Sama seperti ini juga, ya, untuk penamaannya. Di gigi rahang atas sebelah kanan, ini yang rahang bawah sebelah kiri, dan ini yang sebelah kanan. Jadi ketika kita totalkan itu jumlahnya ada 27, ya. Oke. Dan gigi ini ya tidak sama dengan gigi permanen. Untuk penamaan dari gigi incisivus, kemudian incisivus sentral, lateral, caninus, molar 1 dan molar 2 itu sama. Tapi kalau kita sudah dewasa itu akan ditambah dengan gigi premolar, atau kita bahasa awamnya adalah gigi geraham kecil. Oke. Kita lanjut, ya. Nah, ini adalah gigi permanen atau gigi tetap. Tadi ada berapa jumlah gigi tetapnya? 32. Apa saja nama giginya? Caninus, molar 1, molar 2, molar 3. Nah, di tabel itu bisa kita lihat yang pertama kali tumbuh itu pada gigi molar pertama. Kemudian disusul gigi incisivus sentral, dan terakhir itu ada pada gigi molar ketiga atau gigi bungsu. Pada usia berapa? 17. Ada yang gigi molar 3 ini sudah tumbuh? Ada. Siapa? Sudah tumbuh deh? Sudah. Tumbuhnya bagaimana? Normal atau normal? Tidak miring ya? Tidak miring. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau gigi molar 3 itu padan, ya, tumbuhnya itu bisa miring, ya, tidak normal. Itu sebagian kecil, ya. Ada juga yang tumbuhnya secara normal. Kalau misalnya dia tumbuhnya miring, itu artinya dia harus dioperasi. Odong teh tolong. Oke. Nah, di sini ya teman-teman sekalian, ini adalah contoh dari anatomis gigi yang bisa diputar. Ini adalah bagian mahkota dari gigi molar itu sendiri. Jadi ternyata di dalam gigi ini juga ada bagian-bagiannya, ya. Kita kalau lihat dari luar, oh gigi seperti ini bentuknya, tapi ternyata ada bagian-bagian yang menyusun dari gigi itu sendiri. Nah, kalau ini adalah contoh dari gigi kita secara keseluruhan, ya. Untuk gigi rahang atas yang permanen itu ada jumlahnya 18, dan bawah totalnya ya 16 ya, maaf 16, jadi 88, bawahnya 88, jadi totalnya 32. Oke, inilah contohnya. Kemudian saya lanjut, ini untuk rahang bawah sama ya dengan maksila. Kemudian di sini ada bagian-bagian gigi, ya. Bagian-bagian gigi itu ada apa saja? Emal, dan pulpa. Dari keempat ini ada yang sudah kalian pahami? Email, dentin, cementum, dan pulpa? Belum paham ya? Email itu penyebutannya email. Nah, ini lapisan yang terluar dari gigi kita, yang melindungi gigi kita. Kalau misalnya ngilu dan lain sebagainya, email inilah yang melindungi gigi kita. Dan kandungannya itu adalah 90% kalsium hidroksiapatid. Nah, kalsium inilah yang sering kita konsumsi susu dan lain sebagainya, inilah yang memperkuat dari email. Kemudian 5%-nya itu adalah kandungan air. Oke. Warnanya putih ya untuk email ini.
Kemudian, nah ini emal, contoh dari emal yang bagian ini, ya. Di sini yang warna putih. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu segmentum. Nah, segmentum ini dia lapisan yang tipis ini, bukan yang kuning ya. Di sini pengertian dari segmentum adalah bagian luar berwarna kuning kusam yang terdapat pada lapisan akar gigi. Dan segmentum itu sangat tipis. Ketebalannya berapa persen? 50%. Nah, ini sini ya posisi segmentum itu sendiri. Yang di sini. Oke, sedangkan yang warna kuning itu apa? Dentin. Yang kuning ini adalah dentin, dan dia adalah jaringan keras kekuningan yang terdapat di bawah email dan segmentum. Ternyata dia juga mempunyai kandungan kalsium hidroksiapatit, tetapi tidak sebesar seperti email. Dia 70%. Dan sisanya itu adalah kandungan dari bahan organik serat kolagen dan 12% air. Kemudian yang terakhir dari jaringan gigi itu ada pulpa. Ada yang pernah merasa sakit gigi? Pernah ya? Oke. Nah, rasa sakit itu biasanya berkaitan dengan saraf. Itu biasanya sudah sampai di bagian pulpa. Nah, pulpa ada di warna pink, ya. Di warna pink ini dia ada saraf-sarafnya, ada serabut-serabutnya yang menyebabkan ada rasa sakit atau rangsangan rasa sakit. Dan di sini juga di bagian gigi itu ada pembuluh darah dan ada saraf. Makanya kalau misalnya kita sudah merasa gigi kita itu bermasalah, berlubang, ada kan tahapan berlubang nih, kehitaman, tapi tidak sakit. Itu artinya masih di tahap bagian atas, mungkin sampai dentin masihan ya. Tapi kalau misalnya dia sudah semakin dalam, berarti kerusakannya itu sudah menembus ke warna pulpanya. Makanya timbul rasa sakit. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini ada jaringan periodontal. Kalau tadi adalah jaringan-jaringan yang menyusun pada bagian-bagian gigi, ini adalah jaringan periodontal. Jaringan periodontal ini adalah jaringan yang menyokong atau mendukung kekuatan dari gigi itu sendiri. Jadi kan gigi kita nih pasti akan ada rasa goyang ya, kalau misalnya kita tidak sehat nih gusinya, atau pada saat usia lansia atau tua itu akan ada penggoyangan pada gigi. Artinya itu ada masalah dengan jaringan periodontal. Oke. Jaringan periodontal ya di sini ada apa saja? Oke. Gingiva apa? Segmentum tadi sudah saya jelaskan, ligamen periodontal itu sama dengan hampir sama dengan tulang alveolar, cuma namanya beda karena dia lapisannya ada di bagian atas dari tulang alveolar. Ya, kita sekarang bedah dulu ya satu-satu. Nah, ini bahasa alamiah gusi. Inilah tampilan dari gusi ya. Sebenarnya untuk gingiva atau gusi ini kan adalah bagian yang melekat pada tulang alveolar. Jadi di bagian ini kan gusinya, di sini ada tulang-tulang alveolarnya. Dan di gingiva ini ada ciri-ciri klinisnya ya apabila dia normal. Coba apa saja kira-kira kalau gingiva normal itu warnanya seperti apa? Merah. Oke, terus ukurannya? Oke, terus kontur gingivanya? Bervariasi. Konsistensi gingivanya? Oke, kemudian tekstur gingivanya bagaimana teksturnya? Baik. Gingiva atau gusi itu kan ada yang bebas dan ada yang cekat. Jadi kalau bebas itu artinya ketika kita menggerakkannya bagian atas itu dia bisa bergerak sendiri. Ya, nanti dicoba boleh sendiri ya. Tapi kalau gingiva yang cekar atau gusi yang tidak bisa digerakkan, itu artinya kita tidak bisa menggerakkannya. Itu biasanya di bagian sini ya, di bagian sini.
itu ada alatnya sendiri deh kalau misalnya kita mau keparahan dari kondisi gusi, namanya probe. Jadi sekali kita masukin probe itu, kalau berdarah itu artinya dia ada peradangan atau inflamasi. Tapi kalau kita masukin probe itu ke dalam gusi, ya ini contohnya seperti ini. Misalnya gusi kita nih yang warna pink, ini probe-nya, karena dia ujungnya itu lancip biasanya, tapi tidak seperti pisau ya tajam, kan tumpul. Ketika kita masukin probe-nya itu ke dalam gusi seperti ini, nah kalau dia berdarah artinya dia ada inflamasi atau peradangan. Tapi kalau ditusuk tidak ada masalah, berarti dia normal, artinya gigi hifa dia sehat. Oke. Ya, kita lanjut. Cementum tadi sudah saya jelaskan, ligamen periodontal ini sama dengan tulang alveolar ya. Tulang alveolar ini kan fungsinya sebagai penyokong dari gigi dan merupakan jaringan pendukung utama gigi yang bekerja sama dengan cementum dengan ligamen periodontal ya untuk bisa mempertahankan gigi tersebut. Nah, ini adalah fungsinya. Yang pertama, dia berfungsi untuk menonjolkan posisi gigi. Oke, menjadi tempat pelekatan ligamen periodontal, bahkan untuk melindungi akar gigi ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian fungsi gigi itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa fungsi gigi. Oke. Ada yang tahu fungsi gigi apa saja? Oke, silakan. Siapa namanya? Yang pertama itu ada gigi seri atau gigi khusus, itu berfungsi untuk mengiris atau memotong makanan. Yang kedua itu gigi taring atau gigi tandingus, berfungsi untuk mengiris atau menyobek makanan. Yang ketiga itu ada gigi geraham kecil atau premolar, berfungsi untuk menyobek dan membantu menggiling makanan. Yang keempat itu ada gigi geraham besar, itu berfungsi untuk mengunyah. Oke, baik, tepuk tangan dulu temannya. Alia ya. Oke, tadi itu adalah fungsi ya dari gigi itu sendiri apa yang dikembangkan oleh si Alia. Itu sudah baik sekali ya. Kemudian, nah ini secara keseluruhan ya untuk fungsi gigi. Untuk fungsi gigi itu bisa dibagi jadi tiga ya, langsung sebagai fonetik untuk pengucapan, kemudian estetik. Kalau misalnya gigi kita hilang bagian depan kan otomatis kita tidak terlihat cantik dan tampan lagi kan. Kemudian fungsi mastikasi. Mastikasi itu untuk mengunyah. Kalau misalnya gigi kita hilang, rasanya kan ada kesusahan atau kesulitan untuk mengunyah. Oke, ini adalah penjelasan ya secara keseluruhan tadi yang telah saya berikan kepada teman-teman sekalian, baik dari pengertian dental anatomi, kemudian bagian-bagian gigi dan fungsi gigi. Paham semuanya? Paham. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi sudah saya sampaikan ya berkaitan dengan materi pada hari ini, khususnya di jurusan Diploma 3 Teknik Gigi Poltekkes Tanjung Karang. Nah, di akhir saya akan memberikan teman-teman tugas ya. Tugasnya ada di sini, nanti silahkan dicatat ya berkaitan dengan menggambar struktur gigi dan resume. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Dan kemudian ini ada kuis ya yang akan saya berikan kepada teman-teman juga. Silahkan nanti scan dan dikerjakan kuisnya. Semoga nilainya juga maksimal. Baik, demikian ya materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pengertian dental anatomi, bagian-bagian gigi dan fungsi gigi. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman dapat dipahami, khususnya pada mata kuliah dental anatomi. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pada salah satu materi di mata kuliah dental anatomi, yaitu pengertian dental anatomi, bagian-bagian gigi, dan fungsi gigi, dengan tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari dental anatomi, mahasiswa mampu menjelaskan bagian-bagian gigi, dan mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari gigi tersebut. Saya Rizky Nurul Fatimah pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.